Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Putri Anggriani dari kelas 3D NIM 2020339198. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Irfai. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan diantaranya adalah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang kedua, kebiasaan menulis. Yang ketiga, kurang inisiatif untuk mengecek kembali tulisannya atau kurang teliti. Contohnya, terima kasih. Kata yang benar adalah dispasi. Terima spasi kasih. Yang kedua, souvenir. Kata ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Yang benar penulisan menurut KBBI adalah souvenir. Yang ketiga adalah izin. Yang benar menurut KBBI adalah izin. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung adalah yang pertama, kutipan langsung ditulis sama persis dengan teks asli. Sedangkan kutipan tidak langsung, teks yang dikutip boleh ditulis sesuai dengan gaya bahasa penulis, namun masih memiliki arti yang sama. Yang kedua, kutipan langsung diperbolehkan menambahkan 3 tanda titik untuk menunjukkan adanya kata yang dihilangkan dari teks asli. Sedangkan pada kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda tersebut. Yang ketiga, kutipan langsung diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Sedangkan pada kutipan tidak langsung tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Contoh kutipan langsung dalam buku ibadat penutup kompletorium Franciscus, 2000.25 ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Sedangkan contoh kutipan tidak langsung adalah dalam buku ibadat penutup kompletorium Franciscus, 2000.25 ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah karya sastra tentang riwayat hidup seorang tokoh. Teks biografi berisikan tentang sejarah hidup, pengalaman, hingga kisah sukses orang tersebut. Contoh teks biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Sedangkan bibliografi atau disebut daftar
kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh dari bibliografi adalah Aji Dharma, Seno Gumira, 2019, Sepotong Senja untuk Pacarku, Jakarta, 2, Gramedia Pustaka Utama. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu yang dimana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata jam. Setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Sistem bunyi yang bermakna artinya bahasa itu merupakan susunan, kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa yaitu sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa. Karena tujuan utama disepakatinya susunan sistem bunyi bermakna adalah untuk komunikasi. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, karena pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Nah, penulis di sini tidak menambahkan tanda koma rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Contohnya, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nah, penulisan di sini salah. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisahan antar anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, anak tidak mau sekolah karena diajak oleh temannya. Penulisan ini salah karena induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang benar adalah karena diajak teman-teman, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contohnya, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah, penulisan ini salah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, pemisahan partikel.
Tanda koma yang digunakan untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel yang dimaksud di sini adalah partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, dan bentuk lainnya. Contohnya, wah, koma, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Yang kelima, kata hubung antar kalimat. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya oleh, karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Contohnya, titik-titik, oleh karena itu, koma, kita harus merencanakan dengan matang. Soal yang ketujuh, perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma. Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang ketiga, daftar pustaka, judul, ayat di kitab suci, dan halaman. Contohnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis kerang, titik dua, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula, dan mentega. Contoh ini termasuk perincian, jadi sebelum perincian diberi tanda titik dua. Yang kedua, Rani, titik dua, Gus, kapan kamu berangkat? Nah, contoh ini naskah drama. Sesudah kata pelaku atau tokoh diberi tanda titik dua. Yang ketiga, surat Anisa, titik dua, atau disebut ayat 2. Nah, ini contoh penulisan ayat di kitab suci. Sedangkan tanda titik koma digunakan untuk yang pertama, pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, akhir perincian berupa klausa. Yang ketiga, memisahkan dua kalimat setara atau lebih jika unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata hubung. Contohnya, yang pertama, cuaca sedang buruk, titik koma, anak-anak tetap berangkat ke sekolah. Yang kedua, syarat-syarat mengikuti seleksi tenaga kontrak diantaranya A. Pria wanita berumur maksimal 26 tahun, titik koma. B. Fotokopi identitas diri, fotokopi foto ukuran 4x6, 2 lembar, titik koma. C. Lulusan perguruan tinggi akreditasi A atau berpengalaman diutamakan, titik 2. D. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, titik. Yang ketiga, ibu membeli kubis wortel, kentang, dan jamur, titik 2. Cabai, bawang merah, dan bawang putih, titik 2. Minyak goreng dan mentega di pasar. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Karena kurang pemahaman, kesalahan penulisan, penggunaan tata bahasa yang tidak benar, tidak menggunakan tata bahasa sesuai situasi, dan menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama, tulisan Sujiwo Tejo sering dimuat di koran Jawa Pos. Kata Jawa Pos ini ditulis miring. Yang kedua,
Dia baru menjadi kembang desa. Kembang desa ditulis huruf miring karena menegaskan kata. Yang ketiga, handphone. Dalam bahasa Indonesia artinya telepon genggam. Handphone merupakan bahasa asing, maka dari itu ditulis huruf miring. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan terdiri dari B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, atau kecuali dari huruf vokal. Bentuk kesalahan huruf vokal dan konsonan adalah yang pertama, hilangnya huruf vokal atau sudah menjadi kebiasaan penulisan. Yang kedua, penulis menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, L, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contoh vokal, apotik. Nah, penulisan ini salah. Yang benar adalah apotek. Yang kedua, praktek. Yang benar adalah praktik. Contoh dari konsonan yang pertama, sehingga. Nah, yang benar adalah sehingga, bukan sehingga. Yang kedua, ilmiah. Yang benar penulisannya adalah ilmiah.